Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara dari Liga 1, walaupun Omikron menghadang, Liga jalan terus. Tapi lagi-lagi, kinerja wasit masih mendapatkan sorotan karena sejumlah keputusan kontroversialnya. Bagaimana sebenarnya memperbaiki kualitas wasit Indonesia? Putaran kedua Liga 1 Indonesia 2021-2022 diterjang kasus COVID-19. Satgas COVID-19, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru LIB Dr. Alvan Nur Asyar mengkonfirmasi ada 68 orang terpapar COVID-19. Jumlah tersebut berasal dari 12 tim dari Liga 1, yang terdiri dari 52 orang pemain dan 16 sisanya dari ofisial tim. Menjawab hal ini, Ketum PSSI Muhammad Iriawan mengaku belum ada rencana dari PSSI untuk menunda kompetisi. Menurut Iwan, PSSI akan terus berkoordinasi dengan klub-klub peserta Liga sebelum mengambil keputusan. Iwan juga mengingatkan kepada klub-klub untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan kepada pemain terutama saat masuk masa libur kompetisi. Diberikan hak libur mereka 21 pada 25. Nah, di hari itu mungkin mereka banyak yang keluar ya, banyak yang pergi ya, karena memang pas libur. Harusnya kan klub juga memberikan aturan yang ketat kan, sehingga memang tidak jadi penyebaran ini menyebar ke teman-teman yang lainnya. Sejauh ini kita masih bisa kendalikan. Yang jelas pasti pada saatnya kalau memang ini cukup nanti terus penyebaran secara masif, kita akan lakukan langkah-langkah yang signifikan. Seri keempat saat ini telah berjalan dan memasuki pekan ke-22 dari kompetisi. Rencananya seri keempat akan berlangsung hingga pekan ke-28 dan akan berlanjut seri kelima, yakni dari pekan ke-29 hingga pekan ke-34 di Bali. Baik, saya langsung ke Bung Wesley. Bung Wesley, pertama-tama apa yang bisa Anda lihat di sini? Omikron yang semakin tinggi di Indonesia, tapi toh LIB mengatakan bahwa Liga tetap berjalan begitu. Nanti mungkin ada evaluasinya, tapi hingga saat ini keputusannya Liga masih tetap berjalan. Ini mungkin kan akan berpengaruh juga jika misalnya Liga akan ditunda, akan berpengaruh kepada Timnas. Agenda Timnas banyak sekali tahun ini. Tapi kalau dari Bung Wesley seperti apa melihatnya? Saya sepakat kalau kompetisi jalan terus, tapi kita harus belajar bagaimana mengelola kompetisi di gaya hidup baru kita ini dengan Omikron, dengan COVID. Kalau Indonesia kena hukuman waktu AFF di Singapura, mungkin kita semua masih ingat, ada pemain kita yang tidak boleh main, sudah kena denda karena melanggar aturan dengan sistem bubble itu. Harusnya kita ikut menerapkan itu. Jangan sampai sepak bola yang kita butuhkan untuk memberikan hiburan dengan melibatkan banyak orang, kemudian menjadi salah satu biang kegagalan bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Harusnya pesepak bola semua stakeholders bertanggung jawab. Kita minta kompetisi diadakan. Ayo, ini dikasih izin kompetisi. Tapi bertanggung jawablah atas izin yang diberikan itu. Jangan sampai kemudian sepak bola menjadi biang keladi kegagalan bangsa ini. Tadi saya katakan, aturan ditegakkan. Semua pemain sadar bahwa profesi dia ada di sini. Kalau kalian tidak menjaga profesi kalian, tidak menjaga aturan, begitu kompetisi dimatikan, nanti dihentikan, nanti ribet lagi soal kehidupan, soal kemampuan kita asap dapur. Tapi kita sendiri melanggar aturan untuk membuat kompetisi berjalan. Karena Bung Ropan ya, kalau kita lihat berkaca dari klub-klub di luar negeri juga sangat sulit ya, sepertinya untuk mengawasi para pemain mereka karena semakin hari juga semakin banyak yang terkena Omikron di sana. Bagaimana Bung Ropan melihat ini? Ini kan role modelnya tuh sama sepertinya saya pikir ya. Di luar negeri juga kan kompetisi itu nggak dimatikan, langsung dihentikan ketika Omikron ini kencang sekali di sana. Di Inggris banyak pemain semua ini, bahkan di MU pernah 40 orang termasuk staff-staff itu kena. Cuma yang dilihat di sini oleh sana adalah bagaimana mereka bisa menghentikan ini, klub-klub yang hanya langsung terpapar itu yang dihentikan ya, ditunda seperti yang dilakukan juga oleh PSSI dan LIB kan, yang itu memang ditunda. Tapi kalau yang Liga jalan terus, sama seperti di Inggris begitu. Jadi saya pikir ini hanya soal ini aja, prokes diperketat aja, harus betul-betul semua menyadari ini. Kalau itu dijalankan dengan baik, oke aja ya. Tapi kalau dihentikan saya pikir memang sulit, karena di Eropa juga nggak dihentikan kan, di Italia juga kencang juga tetap jalan terus. Apalagi ada beberapa pertandingan tunda, ada banyak pertandingan tunda juga, termasuk di Inggris kan. Tinggal diatur lagi dalam sebuah jadwal yang baik.
Oke. Nah, salah satu yang mengkhawatirkan juga ini di Liga Indonesia, khususnya di Liga 1 adalah bagaimana wasit terus mendapatkan kritik karena keputusan-keputusan kontroversialnya. Ini bagaimana, Bung Joy, melihat kualitas wasit kita? Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun? Apakah kita perlu impor wasit lagi atau seperti apa nih, Bung Joy? Secara umum sebetulnya sih peningkatan mutunya terasa lah ya, karena saya tahu sejak 5 atau 6 tahun yang lalu tuh sertifikasi wasit untuk peningkatan mutu mereka terus berjalan ya di tingkat Asprof maupun di tingkat pusat, dan kelihatan betul sebetulnya wasit-wasit muda sudah mulai menampakkan kinerjanya. Hanya kemarin saja ada beberapa keputusan yang kebetulan viral ya kan, keputusan-keputusan yang sangat kontroversial, terutama soal offside misalnya gitu kan. Sebetulnya misalnya peraturan baru soal offside yang ditetapkan oleh IFAB pada 2018 pada saat Piala Dunia itu kan sudah diratifikasi oleh semua asosiasi, dan Indonesia sebetulnya salah satu juga yang meratifikasi sebetulnya peraturan itu. Tapi ada beberapa wasit yang tidak paham. Yang paling mencolok kan kemarin ada keputusan offside. Padahal pemain kalau tidak salah Persib ya masih berada di wilayahnya sendiri gitu loh. Ya kan, bola dioper dia tidak ada offside kalau masih berada di wilayahnya sendiri, tapi diputuskan offside, dan itu menjadi viral. Dan mungkin ada beberapa contoh lagi gitu loh. Tapi memang beberapa peraturan baru dari IFAB belum semuanya diserap secara utuh ya oleh wasit-wasit Indonesia. Dan jangankan wasit Indonesia, saya lihat beberapa di liga luar, terutama kalau Liga Inggris juga kadang-kadang masih ambigu keputusan itu, walaupun sudah ada VAR, sudah ada menurut saya administrasi kewasitannya jauh lebih bagus daripada Indonesia lah, tapi masih juga tetap berbuat kesalahan. Jadi kesalahan yang paling mencolok itu lebih karena viral saja. Tapi secara umum saya harus katakan bahwa sebetulnya ada peningkatan mutu. Baik. Kemarin itu kecelakaan menurut saya. Ada peningkatan mutu, Bung Toel, Anda setuju? Ini bukan semata-mata soal wasit teknis gitu loh. Teknisnya kan kitab sucinya law of the game. Itu sebetulnya semua asosiasi membernya FIFA sama kitab sucinya, aturan permainan namanya law of the game yang 17 pasal itu. Pertanyaannya, seburuk itukah wasit kita nggak bisa mengerti law of the game? Saya nggak yakin. Karena saya yakin bahwa bangsa kita pintar dan wasit kita pintar. Persoalannya adalah yang ngurus wasit aja diberesi juga, jangan cuma wasitnya. Yang ngurus wasitnya dibenerin. Pembinaannya harus ditingkatkan. Jadi bukan cuma bayar mahal aja, karena bayar mahal pun kan kenyataannya secara teknis pembayarannya kan nggak pernah pada saat itu atau selesai pertandingan, selalu selalu diutang lah, selalu delay lah pembayarannya. Masih seperti itu terjadi, Tapi Bung pada Toel? akhirnya dibayar nggak tuh? Ya pada akhirnya dibayar, tetapi memang lama. Oke lah, itu sebuah peningkatan lah, penghargaan, apresiasi terhadap wasit. Tapi bagaimana wasit bisa memimpin pertandingan dengan integritas penuh, berani menjalankan law of the game-nya gitu loh. Dia nggak pakai panduan lain, nggak pakai guidance lain gitu loh. Kan nggak mungkin nggak ngerti offside wasit kita. Nggak mungkin nggak ngerti kalau ditendang nggak jadi kartu apapun gitu. Ini menarik, ini panduan lain tuh apa ya, Tom? Lah makanya kuncinya yang ngurus wasitnya diberesin juga gitu loh. Jadi selama itu kita bicaranya gambaran besarnya football integrity, integritas sepak bola. Bung Wesley, Anda melihat perlu juga dibenahi juga untuk pembinaan wasitnya atau seperti apa nih untuk meningkatkan kualitas wasit Indonesia? Iya, jangankan di Indonesia, tadi sudah disampaikan, di Inggris pun berkali-kali mendapat kritikan. Di antara negara-negara Eropa yang kompetisinya dianggap paling elit, itu wasit Inggris yang paling banyak sorotan soal kemampuan mereka menerjemahkan peraturan dan keberanian mereka mengambil keputusan dengan kebimbangan mereka. Saya mundur ke pandemi. Yang waktu itu saya pernah diskusi ke beberapa teman, ketika di era pandemi ini, apa yang dilakukan oleh federasi untuk membuat sepak bola kita itu tidak mati suri, benar-benar mati suri? Apa yang bisa dikerjakan lewat pelatihan online misalkan? Lisensi online, penyegaran wasit secara online, kan nggak harus mati. Ketika mereka tidak mendapatkan penyegaran pemanasan itu, lalu diterjunkan kepada kompetisi, sudah lama nih nggak memimpin pertandingan, yang kalau memimpin pertandingan aja banyak buku panduan yang tadi Bung Toel katakan, apakah aturan yang mereka baca itu bisa diterapkan dengan berbagai macam gangguan kemampuan mereka melihat pertandingan sudah hampir 2 tahun kan, 1,5 tahun lah kita bisa bilang kompetisi berhenti dan mereka berhenti bertugas.
Harusnya ini tidak boleh lagi menjadi alasan pandemi. Negara lain juga mengalami pandemi. Tapi kita harus lihat peran-peran yang bisa kita lakukan secara online, tidak ketergantungan kepada pandemi. Begitu kompetisi dimainkan, mereka nggak kagok. Oke, baik. Bung Ropan, ya, kalau PT LIB kan beberapa waktu lalu seperti memberikan sinyal bahwa kita akan segera menyambut VAR, Video Assistant Referee. Apakah ini menjadi jalan keluar untuk memperbaiki kualitas wasit Indonesia? Iya, bisa juga ya. Memang kalau untuk bisa membenahi kualitas sepak bola Indonesia dengan kinerja wasit kita, memang harus dibantu dengan VAR. Tapi kan itu tidak mudah untuk bisa mengadakan itu, kan banyak SDM yang diperlukan. Namun kalau saya bisa melihat, terlepas dari teman-teman sudah bisa mengatakan, ini soal wasit ini seperti dalam sebuah lingkaran setan yang ada di Indonesia. Apa itu maksudnya ya? Kita bisa yang tidak ada ujungnya. Jadi mekanisme efektivitas kinerja seorang wasit, perbaikan mutu wasit itu memang tidak begitu kelihatan. Kalau bilang kelihatan, ada kualitas, ada bagus, kita pun harus bisa mempertanyakan itu. Standarnya di mana bagusnya untuk wasit? Karena ketika ini dimulai juga dari 2021-2022 banyak kontroversi yang terjadi. Memang PSSI berusaha dari waktu ke waktu. Kan sebelum ini juga mulai kan sudah diadakan penyegaran wasit ya di Bogor dan di Cibinong ya, dibuka oleh Iwan Budianto saat itu ya, tapi yang hadir. Aja, ya? Tapi ini kan bukan persoalan bukan sekarang soal wasit ini. Sudah dari tahun ke tahun di Indonesia itu bergulir terus. Tapi sekarang yang lebih viral mungkin ya. Nanti Toel kan bilang sebetulnya wasit-wasit kita dalam tanda kutip sebetulnya cukup cerdas lah. Mereka tahu persis bagaimana law of the game ya kan. Betul. Problemnya adalah menurut saya Reza juga ada bias yang luar biasa kalau misalnya itu sudah viral. Jadi ada wasit katakanlah yang tidak menuip, tidak mengangkat bendera offside atau pada saat ada pemain lawan yang mendapatkan keuntungan dari posisi dia gitu loh. Nah ini kalau dia tidak mendapatkan keuntungan dari posisinya, ya dia tidak akan angkat benderanya gitu loh. Nah itu dimaki-maki kalau di media sosial. Padahal dia berbuat benar gitu loh. Jadi seolah-olah dia ditempatkan di tempat yang salah, padahal dia menjalankan law of the game gitu loh. Di luar apa yang disebut tadi oleh Toel ya, misalnya soal panduan lain lah. Saya kurang paham tuh kalau Toel bilang gitu. Tapi memang menjadi sangat bias ketika kemudian ada fans club misalnya mengcapture gambarnya, mengcapture videonya, lalu dibilang ini wasit jelek, wasit goblok lah, wasit segala macam. Nah ini yang menjadi bias, padahal dia sudah melakukan hal yang benar. Oke, baik. Tentunya ini akan menjadi masukan juga untuk PT LIB dan juga PSSI untuk terus ke depan memperbaiki wasit-wasit kita agar lebih pintar lagi, agar lebih cerdas lagi. Bukan seperti itu, Bung Toel ya? Lindungi pertandingan, protect the game, itu tugas wasit. Protect the game dan juga harus paham betul law of the game. Juga harus yang Bung Toel bilang tadi itu benar, Bung Toel. Orang-orang yang mengatur wasit ini yang harus dibenahi. Oke, ya itu juga itu ya. yang penting. Baik, itu juga menjadi masukan juga untuk PSSI. Nanti wasitnya berpanduan pada law of the game, tapi dia nggak bisa mimpin lagi nanti. Kan itu. Itu masalah lain. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali. Kalangan terbatas.